perkataan what you can give itu booming, Mas. What you can give, teman-teman Iya, iya. semuanya. Jika kamu ingin naik lebih cepat, coba diuraikan perkataan what you can give. Dalam afirmasi juga ya, Mas ya. Setiap saya membayangkan saya mendapatkan sesuatu, saya pasti juga membayangkan apa yang bisa saya berikan dari apa yang saya dapatkan. Ketika nanti kalian naik level, kesepian itu pasti kalian rasakan. Pasti. Tapi sabar, yang terbaik akan datang. Iya. Mas, ngomongin soal yang tadi ya, yang berkelimpahan tadi, Mas. Saya belum bahas tentang ego, Mas. Gimana Kak? Nah, ketika saya naik ojol tuh, Mas, yang jadi ojol tuh, disitulah ego saya itu diletakin, Mas. Iya, Jadi iya, nggak iya. lagi mikirin, aku adalah, nggak lagi. Aku ini bukan siapa-siapa. Tugasku adalah ini, aku kerjakan sebaik mungkin, aku berikan yang terbaik. Kalau Allah berikan aku hadiah, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak. Di situ saya mulai merasa itu titik terbaiknya, Mas. Kalau misalnya kamu belum ada apa-apa, ya kamu belajar sama orang yang ada apa-apanya. Terima, pelajari, evaluasi. Di situ saya belajar. Itu baru ngeh saya ketika Masnya nyampein itu. Lalu, untuk yang terakhir, guys. Berbagi ilmunya, Mas. Gini Kak Roma, banyak Baik. orang tuh melakukan afirmasi kan untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Ya. Nah pertanyaannya, bukankah semakin keras seseorang mengafirmasikan sesuatu keinginan itu, justru itu mempertebal identitasnya bahwa sesungguhnya dia itu kekurangan begitu Kak Roma. Gimana Kak Roma? Baik, teman-teman semuanya, sebenarnya ketika kita berbicara tentang sebuah afirmasi, afirmasi itu sebenarnya adalah seperti doa, Mas Hendra. Kalau saya menganggapnya seperti doa, doa yang mengucapkan alhamdulillah. Saya selalu mengajarkan tuh, saya sampai ada e-booknya mengajarkan tentang bagaimana sih cara afirmasi yang benar. Seperti itu. Ada perkataan alhamdulillah buat kamu yang tidak beragama muslim, kamu bisa mengucapkan dengan perkataan kamu yang membuat kamu merasa bersyukur telah memiliki hal tersebut. Puji Tuhan, Astunggal. Ya, betul, gitu betul, Mas Hendra. Jadi di situ kita kayak seperti membayangkan, karena afirmasi itu bagi saya ya Mas ya, yang dari Hairomanya ini, saya memasukkan ilmu visualisasi juga. Jadi setiap saya melakukan afirmasi itu, saya seperti sedang berbelanja, seperti merasakan kebahagiaan, kayak mengutarakan kebahagiaan seperti itu loh Mas. Kalau orang lain kan mengharapkan, kalau saya seperti mengingat apa yang menjadi impian saya dan itu terkabul. Itu seperti saya mengucapkan syukur. Seperti itu loh Mas afirmasinya. Oh ini menarik nih, menarik. Oh jadi teringat dulu waktu aku ngajarin temenku dua ini kan belum nikah nih. Terus kemudian aku ngajarin nyanyi lagunya Naf gitu ya. Yang mana tuh? Akhirnya ku menemukanmu, ku berharap. Sambil naik motor, aku suruh dia bayangin seolah-olah wanita yang dia idealkan dan dia cita-citakan tuh sudah dibonceng di belakangnya, sudah duduk di pelaminan berdua, tak suruh merasakan sensasinya kamu nangis karena bapakmu gak bisa hadir karena sudah meninggal gitu ya. Terus diulang-ulang terus sampai lagu itu sampai berapa bulan gitu ya. Dan hari ini saya menikah, 2 hari lagi temanku satunya nikah, 2 hari lagi satunya menikah dan kita tidak janjian. Dan itu bikin aku jadi semakin yakin gitu ya, bahwa ternyata lagu yang diulang-ulang, dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Mas, saya setuju banget. Bahkan setelah saya belajar afirmasi Mas Hendra, saya berhenti mendengarkan lagu sedih. Ilmu-ilmu yang Mas Hendra sampaikan kepada saya juga, itu saya rekam, saya praktekin juga. Serius Mas. Ilmu yang paling luar biasa itu adalah ketika Mas Hendra bilang, Roma, hidup ini adalah tentang memberi. Itu semakin saya kencengin tuh Mas. Afirmasi ditambah, law of attraction ditambah, scriptingnya ditambah, memberinya ditambah. Ya Mas ya, terus yang tadi, yang ilmu Mbak Feby, yang Mas bilang, yang soal apa itu ya? Yang afirmasi tapi beda afirmasinya. Dalam jurnal juga, iya. Terus yang itu loh Mas, aduh ya Allah, kuantum jam. Subhanallah, tabarakallah. Itu ilmunya bagus banget. Itu dicampur jadi satu, gacor banget. Guys serius, lakukan
praktekan, no debat, nanti dievaluasi, baru kamu campurkan. Karena kan masih banyak sekarang yang ngomongin soal afirmasi kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya Mas ya, nggak ada yang salah. Yang benar itu adalah ketika kita mengambil, gabungin, evaluasi mana yang cocok buat kita, itu yang benar menurut. Kalau menurut saya. Iya. Tapi tadi menarik ya, yang tentang apa? Memberi tadi, Yes. Kak Roma ya. Betul. Given and then you will get gitu kan. Yes. Kita kalau nggak mau ngasih dulu kepada kehidupan ini, kepada semesta ini, gimana kita mau dapat banyak? Ngasihmu dikit, ya dapatmu dikit. Itu kayak nggak bisa dibantah. Itu tuh orang yang udah ngalamin sendiri gitu loh. Rata-rata mereka yang nggak perhitungan sama duit itu duitnya banyak. Yes. Dan banyak yang relate loh Mas. Ketika Iya. saya terakhir nih, yang di podcast yang Ya Allah ya Rabbiku, suara berkelas. Ya, Saya bawa asik. tuh Mas. Sama ya Mas kan? siapa sih? Lupa. Bilal. Bilal. Mas Bilal. Iya Bilal. Terus saya bilang, ilmu ini saya gabungin ya Mas ya, dari mentor saya, dari Mas Hendra, dari siapapun yang saya jumpain kayak gitu. Perkataan what you can give itu booming Mas. What you can give teman-teman semuanya. Jika kamu ingin naik lebih cepat, coba diuraikan perkataan what you can give. Dalam afirmasi juga ya Mas ya. Setiap saya membayangkan saya mendapatkan sesuatu, saya pasti juga membayangkan apa yang bisa saya berikan dari apa yang saya dapatkan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibarat akar kita, itu jadi kayak akar gak sih Mas? Kita udah janjiin nih, ya Allah kalau aku kayak gini, aku pasti gini, apa segini. Itu kayak kita menaburi akar kita menjadi sangat kuat. Jadi ketika angin berhembus Mas, akarnya kuat. Karena semesta beranggapan ini orang banyak manfaatnya buat orang lain. Kalau dia tumbang, gimana yang lainnya? Jadi, gimana ya Mas ya bilangnya ya? Itu penting guys. Jadi menaburlah kebaikan sebanyak-banyaknya dalam afirmasi. Terakhir ingat gak Mas? Waktu kita ketemu, misalnya nih kita bahas tentang ketemu sama orang. Iya. Oh iya. Iya. Yang ngomong jangan kasihanin, tapi doakan. Itu kan termasuk afirmasi loh Mas. Itu luar biasa. Dan saya praktekin lagi. Biasa. Ketemu orang-orang seperti Kak Roma itu bagiku secara pribadi booster sih, semangatnya, optimisme hidupnya gitu ya. Kita perlu sering-sering ketemu sama orang-orang yang selaras dengan mimpi, energi kita gitu. Karena itu menurutku sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan spiritual maupun finansial sih. Aku terakhir tuh belajar sama seseorang yang memang secara kemakmuran dia udah bisa dibilang nggak terhingga gitu ya Kak Roma ya. Iya. Dan setiap ketemu tuh gila nih orang. Ngasih sesuatu tuh nilainya tuh sampai 20 juta, 25 juta gitu ya untuk keluarga segala macem itu. Terus aku paling ngasih cuman oleh-oleh cuman 1 juta kayak gitu. Oh, gini ya. Lama-kelamaan karena itu teman dekat kan nular nih ya. Naikin dikit Dapat kan. ilmu baru saya hari ya kan? ini. Ya loh itu tuh ya ampun. Nanti saya praktekin ya Mas. Nanti ketika saya diundang lagi saya laporan lagi. Kan ingat Mas, dievaluasi, dipraktekin. Guys kayak gitu. Kalau misalnya kita hidup itu kayak Tadi sama-sama belajar kan ya? Betul Mas sama-sama Hendra. belajar. Saya setuju. Terus cerita lagi Mas, saya bahagia dengerin. Aku seneng, jadi menurutku tuh belajar yang paling cepat bagiku tuh kayak gitu. Mencontoh. Punya teman dekat, ya kan? Terus dia tuh kayak ngasih contoh langsung gitu. Betul. Ngasih contoh langsung gitu. Itu dampaknya gimana sih Mas? Saya penasaran. Jadi aku akhirnya kan sama kalau ngasih sesuatu sama siapapun gitu kayak bener-bener nggak ngitung gitu sekarang. Dan semakin kemudian aku menganggap 10 juta tuh dulu kan besar gitu ya. Maka aku dapetin 10 jutanya lama gitu ya. Tapi karena aku bersahabat dekat dengan orang-orang yang kayak gitu, dan setiap hari dia tunjukin nih foto saldo rekeningnya yang 14 digit segala macem gitu ya. Asetnya banyak di mana-mana gitu, kayaknya terima kasih ya Tuhan, kamu sudah menunjukkan masa depanku. Aku mau film kehidupan yang kayak gini gitu. Akrab kan Kak Roma? Akrab. Subconscious mind kita itu jadi akrab dengan kemakmuran gitu. Betul. Jadi tidak merasa uang itu sulit dicari gitu kan. Aku melihat ya dirimu di podcast kayak gitu. Sama-sama. Gitu ya. Aku ngikutin terus. Ini padahal Roma dulu kayak gitu ya hidupnya. Sekarang kok jadi public figure, diikutin banyak orang, quote-quote-nya viral di mana-mana gitu. Masya Apa Allah. sih yang ingin Kak Roma sampaikan buat adik-adik kita, buat teman-teman kita yang masih muda-muda, yang bener-bener
dia lahir dari keluarga yang bukan orang berada, orang yang hidupnya susah, tapi dia pengen naik level secara kemakmuran gitu. Karena ini penting untuk dapat advice dari Kak Roma, karena makin kesini banyak anak-anak muda pengennya sukses tuh cepet gitu, instan gitu. Nah, gimana tuh? Teman-teman semuanya, ya untuk apalagi yang kaula muda. Kemarin saya baru ngajar Mas di Universitas Mercu Buana. Wow. Alhamdulillah tabarakallah. Dan saya bahagia bukan karena apa ya namanya tuh. Bahagianya itu karena saya berhadapan langsung dengan orang-orang generasi muda. Saya diberi kesempatan yang luar biasa untuk memberikan wejangan, kayak membuka pintu gitu loh Mas. Dan itu suatu mimpi saya yang alhamdulillah checklist di jurnal guys, ingat. Jadi yang pengen saya sampaikan untuk pertanyaan Mas Hendra adalah buat teman-teman, gak bisa numbuhin pohon dalam satu malam. Terus? Kecuali Candi Prambanan. Kalau kita punya jin. Tapi masalahnya kita kan nggak ke gunung ya Mas ya. Kemarin kan sempat viral itu Mas. Gunung masalah Kawi. Gunung Kawi. Iya, temanku pada telepon terus ngajak ke Gunung Kawi dari kemarin. Astagfirullah, jangan dong. Nggak bisa guys, nggak bisa. Di podcast sebelumnya juga saya udah mengucapkan bahwa apa yang saya jalanin di hari ini adalah berkat dari pengorbanan saya berbelas-belas tahun lamanya. Penderitaan saya. Betul Mas. Tapi ketika kalau teman-teman bertanya apa yang membuat Kak Roma lebih naik daripada hari-hari yang sebelumnya adalah yang pertama. Tadi saya sama Mas Hendra udah spill. What you can give. Yes. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang banget lain. Tuh statement itu. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Karena saya juga berjanji Mas kemarin itu. Kalau misalnya memang keajaiban itu ada. Saya sampaikan kemarin ada di podcast terakhir Mas. Jadi ketika saya pergi ke tempat perkumpulan orang yang suka baca buku. Ada satu orang yang bahas tentang law of attraction. Saya sangat menyukai perkataannya Mas. Apa yang kamu fokuskan, maka dia akan datang. Betul. Ada perkataan seperti itu. Terus saya berpikir, kalau memang keajaiban seperti itu bekerjanya, kalau memang apa yang saya fokuskan, maka itu akan terjadi. Jadi di akhir acara itu ada buku gratis Mas. Jadi Mas tahu ada aplikasi yang memutar nama secara acak. Ada nama saya, semua nama orang pengunjung di situ ada. Jadi siapa yang namanya berhenti di situ, di aplikasi itu, maka dia dapat buku. Ketika saya melihat sudah mau berputar nih Mas, saya bertanya, ya Allah, kalau memang ada keajaiban sebegitu luar biasanya dan ilmu dari law of attraction itu nyata, tolong namaku yang ada di situ, biar aku dapat bukunya. Kalau aku dapat bukunya, ya Allah aku berjanji aku akan mendalami law of attraction. Karena ketika saya putar lagi ternyata relate semua Mas. Ternyata tahu nggak Mas, keluar nama saya. Di situ kan saya berjanji untuk memberikan ilmu seperti itu loh Mas. Jadi setelah saya dapat bukunya, saya malah merasa seperti ditampar. Ayo katanya mau ngajar. Dari situ tuh Mas. Ditambah dengan permasalahan dari internal yang saya nggak punya tempat untuk berbagi ilmu yang saya baca. Di situ mulai gongnya Mas. Terakhir akun Hirom. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama adalah berhenti berpikir bahwa keberhasilan, kesuksesan itu diraih dalam satu malam. Enggak guys, energi itu memang menular. Dan usahakan sedari awal energi yang kamu keluarkan adalah energi dengan vibrasi yang positif. Kalau kamu jatuh, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Resiliensi Mas. Alhamdulillah, saya punya itu. Teman-teman harus punya itu juga. Karena orang yang takut gagal tidak akan bertumbuh Mas. Orang yang takut gagal tidak akan bertumbuh. Justru kalau misalnya kayak kata Mas Hendra, ada temennya yang kemarin hilang sampai ratusan miliar Mas. Oh iya. Subhanallah, diganti, kita pasti. Betul nggak Mas? Sampai 222 miliar. Subhanallah. Itu mungkin dia nggak akan ngomong Mas kalau misalnya, I don't know, tapi itu nggak ada kesinambungan ceritanya dari Mas Hendra. Betul Iya banget. kan? Sampai di kehilangan aja nih. Mudah-mudahan Allah menggantikan itu diganti lagi apa enggak Mas? Lebih luar biasa lagi. Waduh, ngeri lah, nggak bisa diceritain kalau dia. Bayangin ya kalau kita itu paling berapa sih ngasih tiap bulan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Dia ngasihnya sebulan bisa 1,8 miliar hanya untuk beli kelas, beli buku. Sedekah. Demi Allah, billahi aku lihat sendiri m-bankingnya lihat sendiri. Dan itu adalah cara Tuhan membuat diriku lebih akrab dengan kemakmuran. Ya salah satunya bergaul, bersahabat, kita terkoneksi gitu dengan orang-orang yang memang di atas kita gitu.
Subhanallah. Tapi memang aku temen itu nggak banyak ya. Jadi nggak tahu kalau Kak Roma bagaimana. Apakah kemudian kita punya hal yang sama, nggak punya banyak temen gitu. Jadi kayak kita tuh selected friend banget gitu. Mm-mm. Kalau kemarin aku sempat ngobrol lama sama Bosman Mardigu itu kan, orang itu kan ada 4 tungku. Ada tungku perkawanan, ada tungku finansial, tungku kesehatan, dan tungku keluarga. Nah, mereka yang menonjol di yang rekeningnya 12 digit segala macam, mesti dari tungku ini ada yang nggak nyala gitu. Ada yang kurang dapat porsi gitu. Ya. Kesehatannya yang terganggu, yang temennya nggak terlalu banyak, kadang rumah tangganya yang berantakan segala macam gitu. Share dong kalau Kak Roma sendiri gimana? Karena menurutku tak pikir, iya bener juga ya, bener juga Iya. ya. Rata-rata kalau menonjol di satu ini yang lain kalah gitu. Betul, Mas. Dan terakhir waktu itu saya belajar ilmu energi itu dari Mas Bimo. Kalau Mas Hendra tahu Mas Bimo. I see. Ya, Mas Bimo itu bilang terkadang energi itu tidak memilih kepada orang yang dia datangin kayak gitu loh Mas. Kayak apa ya bilangnya? Ada orang yang agamanya luar biasa, Iya ya. energinya luar biasa, tapi keuangan finansialnya kurang. Ada orang yang finansialnya luar biasa, tapi hubungan keluarganya enggak, harmonis keluarga intinya enggak, kesehatannya enggak. Jadi seperti kata Mas Hendra, kalau saya alhamdulillah pertemanan luar biasa. Finansial alhamdulillah berkelimpahan. Mungkin yang kurang adalah di bagian keluarga. Karena jujur, ketika kita naik, kita juga harus berusaha mati-matian untuk menaikkan, ya Mas tahu ya maksud saya. Iya. Karena pola pikir bertemu guys, ketika nanti kalian naik level, kesepian itu pasti kalian rasakan. Pasti. Tapi sabar, yang terbaik akan datang. Iya. Mas, ngomongin soal yang tadi ya, yang berkelimpahan tadi Mas, saya belum bahas tentang ego Mas. Gimana Kak? Nah, ketika saya naik ojol tuh Mas, yang jadi ojol tuh, disitulah ego saya itu diletakin Mas. Iya, Jadi gara-gara. nggak lagi mikirin aku adalah, nggak lagi. Aku ini bukan siapa-siapa. Tugasku adalah ini, aku kerjakan sebaik mungkin, aku berikan yang terbaik. Kalau Allah berikan aku hadiah, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak. Di situ saya mulai merasa itu titik terbaiknya Mas. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika kita ingin naik ke atas, memang pertama adalah memberi. Yang kedua adalah kita bukan siapa-siapa guys. Egonya dibuang. Egonya dibuang. Ego itu kalau kita tidak menempatkan dengan titik yang terbaik Mas, ego itu akan menghalangi kita untuk menerima masukan dari orang lain. Misal nih Mas, kayak kemarin, seandainya jika saya tidak menundukkan kepala saya, padahal yang beli itu, misalnya Mas ya, yang mesan itu adalah orang yang ekonominya, saya miskin nih Mas waktu itu di ojol. Yang mesen ini lebih miskin dari saya sebenarnya. Sebenarnya Mas. Tapi saya masih berusaha untuk, halo Ibu, selamat siang. Ini jadi kayak belajar untuk merunduk. You are nothing. Di situ saya belajar Mas, kamu bukan siapa-siapa. Di atas langit masih ada langit. Kalau misalnya kamu belum ada apa-apa, ya kamu belajar sama orang yang ada apa-apanya. Terima, pelajari, evaluasi. Di situ saya belajar. Itu baru ngeh saya ketika Masnya nyampein itu. Lalu, untuk yang terakhir guys. Berbagi ilmunya Mas. Nah. Kalau sudah kenyang, bagi makanannya sama orang lain. Kalau saya itu ya Mas ya. Ini kan udah mulai ada tahapnya nih Mas. Kayak gitu. Itu sih Mas kalau teman-teman mau mulai dari bawah ya. Kalau mau mulai dari bawah. Tapi kalau misalnya bilang, Kak Roma kayaknya ketinggian deh. Oke, fine. Mari kita ubah dengan cara yang lebih mudah. Yang pertama adalah selalu berpikir apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain dulu. Jangan berpikir apa yang bisa kamu dapatkan. Stop. Jangan taking ya. Yes, berpikirlah kalau misalnya aku punya uang, bukan uang deh. Aku punya ilmu, apa yang bisa aku berikan kepada orang lain? Itu yang pertama. Kedua, ego. Ego ini harus ditempatkan. Kalau misalnya kamu jadi orang yang dengan bekerja serabutan, ya nggak masalah. Beda ya, rendah hati dan rendah diri itu berbeda. Ketika kita berada pada titik terbawah, maka rendah diri. Jangan, rendahlah hatinya kita, bukan diri kita. Ada orang Mas, ketika dia menjadi misalnya cleaner tuh Mas. Cleaning service. Iya, cleaning service. Saya bingung terkadang. Dia ngerasa rendah diri gitu loh Mas. Iya. Padahal sebenarnya pekerjaannya itu mulia loh Mas. Dia ngebantuin orang. Jadi bukan jadi rendah hati tapi malah jadi rendah diri.
Mas kebayang gak sih kalau ketika dia menganggap dirinya rendah, berhari-hari bekerja di situ, bertahun-tahun, itu tercantum di identitas selamanya. Kayak gitu. Jadi teman-teman, meskipun kita sedang bekerja sebagai penjaga ST, penjual gorengan, ojol, apapun. Iya, saya pernah jual ST, jual ikan asin, apapun, whatever you do, waiters, berbanggalah. Hatinya itu rendah, tapi bukan rendah diri. Oke guys, lalu yang terakhir, yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman, aduh saya lupa nih. Ya Allah ya Robbiku. Oke, mari kita tambah. Yang tadi kita lengkap dulu ya sebelum saya masih mengingat lagi. Ingatlah selalu untuk melakukan manifestasi. Scripting Mas. Afirmasi. Tadi yang barusan kita bahas. Betul. Dan jurnal. Terakhir Mas, saya dengar TVB bahas tentang jurnal. Itu bagus banget. Yeah. Bahkan Raditya Dika dan Deddy Kobuzer, mereka juga nggak ada yang jurnal Mas. Nggak ada manusia hebat di muka bumi ini yang nggak pakai jurnal, nggak ada. Yeah. Raditya Dika ya. Iya. Raditya Dika tuh kita berdua harus belajar dari caranya dia pensiun dini, ya. Caranya dia pensiun dini dengan investasi, misalnya dapat return 7% selama setahun, cukup diambil 4%-nya aja buat hidup tiap bulan. Jadi uang kita nggak bisa habisnya. Cari itu tuh, wah. Setelah dengar itu aku jadi semangat kerja kali ya. Semangat kerja. Tapi yang paling menarik dari statementnya Kak Roma tadi ya. Sebelum nanti kita bahas buku dan infonya Kak Roma akan bikin kelas di Ngaji Roso online di tanggal 22 Agustus teman-teman ya. 22 Agustus. Silakan teman-teman yang pengen belajar sama Kak Roma nanti tanggal 22 Agustus ya. Nanti akan di-spill materi-materi kelasnya seperti apa. Betul. Tapi aku sedikit ingin merespon terkait dengan ini. Sebenarnya seseorang itu bisa tajir apa enggak? Yang paling utama adalah bukan profesimu sebagai apa, tetapi kamu punya enggak software kemakmuran yang ada di dalam otakmu gitu. Punya nggak kamu software kesadaran kaya yang ada di dalam pikiranmu gitu. Nah, tanda bahwa kemudian kita itu sudah punya ada dua. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan Kak Roma, memberi sebanyak-banyaknya kepada kehidupan ini. Kita bisa merasakan lebih bahagia memberi ketimbang saat kita diberi gitu. Entah itu finansial, entah itu ilmu. Jadi kalau pengen ngecek apakah kamu udah punya software kemakmuran dalam otakmu apa enggak, kamu lebih suka traktir atau ditraktir? Itu ada hukumnya juga loh Mas. Gimana? Ya mentor saya selalu bilang, no, Roma, no. Kalau bisa akan lebih baik kalau kamu itu lebih sering mentraktir daripada ditraktir. Itu better. Jadi semesta itu mengetahui bahwa kamu orang yang suka berbagi. Jadi uangnya lebih banyak berputar ke arah kamu. Kayak gitu loh Mas. Iya. Padahal mentor saya itu orang yang sangat muda ya Mas ya. Umurnya masih 30-an muda. Tapi luar biasa. Nah, ini sekarang aku ada semacam kayak belief baru gitu. Nanti responnya Kak Roma gimana? Misal. Oke. Misal teman-teman yang nonton ini kan ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, semuanya kan punya anak. Di Ngaji Roso kan udah familiar sama yang namanya memprogram pikiran bawah sadar gitu. Gimana kalau misalnya anak-anak itu mulai dari sekarang, dari SD, dari SMP, udah diakrabkan dengan satu kalimat afirmasi. Kerjakan hobi, kumpul orang-orang yang aku sayangi, punya penghasilan tak terhingga. Itu diulang-ulang terus, jadi wirid kehidupannya dalam dia sehari-hari. Gimana kalau itu diulang-ulangnya 10 tahun, 15 tahun gitu? Mas, itu pasti bakalan keren banget. Iya kan? Keren banget itu. Itu keren banget. Aku jadi ingat Mas. Mas tahu terakhir saya mengadakan seminar offline. Yeah. Ada satu keluarga mesen 7 tiket. Membawa serta semua keluarganya guys. Subhanallah. Mudah-mudahan. Saya nggak tahu ya Mas ya. Kemarin itu correct me if I'm wrong. Maaf kalau misalnya saya salah, yang namanya manusia ya Mas ya. Entah 5 atau 7 tiket. Dia bawa satu keluarganya. Beliau sampai bilang, Kak Roma, aku mau kemakmuran tidak berhenti di aku. Karenanya aku bawa anakku, menantuku, cucuku untuk bertemu dengan Kak Roma dan pembelajarannya. Sebenarnya bukan saya Mas. Tapi pembelajarannya. Guys, jangan lihat sayanya. Tapi apa yang kita berikan kepada teman-teman semuanya. Dari Ngaji Roso pun, lihat pembelajarannya guys.
Tapi masalahnya Mas, yang saya bingungnya, betapa beruntungnya orang yang punya pemikiran seperti ibu yang ini gitu loh Mas. Dia membawa serta-merta keluarganya semua untuk belajar. Dan itu bukan cuma satu Mas. Mewariskan kesadaran. Betul. Supaya tidak berhenti di dia sendiri gitu maksudnya. Betul. Bahkan ada yang sampai bawa anaknya masih bayi. Kak Roma, mohon maaf. Apakah anak saya bisa masuk? Kan kita di situ belum bisa ya Mas ya. Karena kan takut. Karena anaknya masih umur 5 tahun. Ganggu segala macam. Sampai dia bawa, oh berarti belum ada program untuk anak kecil 5 tahun. Ya belum ada Bapak, mohon maaf kayak gitu. Dia bawa istrinya, ada yang bawa suaminya. Bahkan ada yang sudah mau cerai. Ya Mas ya, udah diambang nih Mas, hubungannya nih Mas. Mereka datang Mas. Bahkan bertanya, Kak Roma ini saya lanjut apa enggak sama nih orang? Aduh, kayaknya itu private. Guys, sampai sebegitunya loh. Tapi itu bagus banget, Mas Hendra. Kayaknya, wow. Kak Roma, mungkin sebelum kita lanjut obrolannya, spill dong tentang materi kelasnya nanti tanggal 22 sekalian sama buku itu. Karena teman-teman yang beli buku I Am The King tuh di Ngaji Roso udah banyak sekali, udah ratusan orang gitu ya. Silakan Kak Roma bisa dijelaskan ke teman-teman. Baik, teman-teman semuanya, mungkin ini adalah pembelajaran terakhir dari Level Up Energy di Ngaji Roso. Serius, terakhir. Ketika mungkin nanti kita akan bekerja sama lagi Mas Hendra, di lain waktu saya akan membawakan topik yang lain. Sip. Jadi buat teman-teman semuanya, ini adalah yang terakhir tentang Level Up Energy. Terakhir teman-teman ya, terakhir. Saya tidak akan bawa lagi topik Level Up Energy. Di Level Up Energy ini kita akan membahas tentang masih yang basic, tentang basic karena semuanya dibangun dari pondasi dulu. Betul. Jangan mau langsung naik ke bagaimana buat atap Kak Roma supaya nggak kehujanan. Lihat dulu pondasi kamu sudah benar apa enggak. Di Level Up Energy itu tentang pondasi kita. Apa yang kita percayai? Bagaimana respon kita? Bagaimana journaling kita? Bagaimana afirmasi di dalam hidup kita? Bagaimana dampaknya energi negatif yang ada dalam ini loh Mas. Identitas lama kita mempengaruhi apa yang kita lakukan. Ini adalah dasar dan ini basic Mas. Dan buat teman-teman semuanya, basic ini perlu diperbaiki. Oke? Buat teman-teman yang bertanya, Kak Roma, bagaimana sih caranya melakukan 8 jurnal? Mengubah hidup, di sini akan saya bahas 4 jurnal. 4 jurnal utama yang mengubah hidup saya dari minus ke angka 1. Ingat tuh teman-teman tuh. Ya, dari 0 to 1, kayak gitu. Dan untuk ke angka selanjutnya, harus dari bawah dulu. Tangga itu kan 1, 2, 3, bukan 1 langsung 10, nggak bisa. Kemarin saya berpikir, Mas, ini saya bawa apa ya? Kayaknya terakhir deh, Level Up Energy. Karena nggak semua bisa jadi pemimpin, guys. Betul. Jadi disudahi dulu pembelajarannya. Jadi buat yang tidak ikut akan sayang. Itu teman-teman. Kalau teman-teman pengen from zero to hero, ikut tanggal 22 online ya.